Ya, sekali lagi selamat bergabung Bapak dan Ibu Guru di training spesial training hari ini. Training spesial training gimana tuh? Belit-belit. Kita akan mulai beberapa menit lagi. Setelah lagu ini selesai kita akan segera mulai. Kita bergabung lagi bersama dengan Kak Tibran untuk sharing tentang mindset kreatif dalam mengajar. Pastikan sudah siap, posisi duduknya sudah nyaman, kemudian kameranya, internetnya semuanya sudah proper ya. Bagi yang di jalan, hati-hati di jalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan bisa tetap menyimak juga training kita di siang hari. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai kelas kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, udah rame Zoom kita nih ya. Hari ini sehat, Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah. Bahagia. Wow, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini Bu Lina jawab salamnya ekspresif banget. Boleh Bu, coba lagi tadi gesturnya udah mulai lentur-lentur nih kayaknya ya setelah mengikuti training gestur. Apa kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Mantap, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Lina. Mantap. Hari-hari dengan anak-anak seperti itu Pak Eka. Oke, biar Iya. semangat juga anak-anaknya ya. Iya betul. Oke, cek mantap Bu Lina. Baik, selamat datang Bapak Ibu di sesi ke hari ini. Setelah hari pertama kita ngebahas tentang ice breaking ya. Kemudian malamnya kita bahas tentang gestur. Kemarin siang kita ngebahas tentang efektivitas belajar online. Dan semalam kita habis ngobrol seru ya bareng Kak Tibran bersama dengan juga Kak Aryo, founder MC Kuadrat. Yang banyak yang bilang katanya sampai nggak kenal waktu katanya, saking serunya ngobrol sampai lupa waktu. Tapi alhamdulillah semalam juga kita udah banyak yang didiskusikan. Dan hari ini, siang hari ini kita akan membahas tentang mindset kreatif dalam mengajar. Nah, kenapa topik ini kita angkat atau kita juga sajikan di training spesial Hari Guru Nasional? Karena memang seringkali kita juga kami mendapatkan sharing dari beberapa sekolah, bukan beberapa ya, bahkan banyak sekolah, gimana sih Kak caranya kita supaya bisa punya mindset yang kreatif. Karena kadang-kadang kita itu pengen banget Kak ngajarnya bisa bikin anak bahagia, pengen banget punya sesuatu yang baru dibawa di dalam kelas. Cuman kita nggak tahu nih Kak, gimana caranya untuk jadi kreatif. Nah, insya Allah siang hari ini kita akan sharing tentang mindset kreatif dalam mengajar bersama dengan Kak Tibran. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini kelas kita lancar dan kita bisa fokus untuk mendengarkan materi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati tetap prioritaskan perjalanan ya. Jangan sampai nanti karena fokus dengerin suara jadi nggak fokus di jalan ya. Jadi pastikan hati-hati di jalan yang lagi berkendara, dan bagi yang di rumah selamat mengikuti training hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sudah siap mulai Bapak Ibu? Bisa di-unmute dulu mungkin. Sudah siap mulai hari ini?
Insya Allah Insya sudah Allah. siap. 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 Oke, kalau sudah siap, kita langsung akan segera bergabung bersama dengan Kak Tibran. Untuk itu, inilah Kak Tibran. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Wih, siang-siang hari ini mantap banget nih, udah mulai 202 kemarin, terakhir 330 orang, sekarang sudah 202 orang. Mantap banget nih. Wih, hari ini tentang kreatif. Nggak kelihatan Kak Tibrannya. Ayo, kenapa gelap Kak Tibran? Oh, layar hitam. Oke. Layar hitam sebentar. Kak Ilham, tolong dibantu Kak Ilham. Oh iya benar. Sebentar Bu ya, sebentar kami coba. Waduh. Apa nih? Aduh. Aduh. Oh, oke. Oh, gimana Bapak Ibu? Sudah cukup kreatif masuknya. Ini spesial untuk Bapak Ibu guru semua. Boleh dong tepuk tangan buat saya. Masa nggak ada tepuk tangannya nih? Wah, alhamdulillah. Wah, ada yang tepuk tangan pakai itu ya, pakai chat prok. Oke, makasih banyak. Nah, ini dia kenapa masuknya harus beda, karena hari ini kita ngomongin tentang kreatif. Kita hari ini kita ngomongin tentang kreatif. Jadi tadi saya sempat mikir, masa sih ngomongin kreatif masuknya kayak biasa aja. Jadi harus ada yang beda dong. Jadi ini kreasi dengan juga Kak Ilham. Masuknya dengan sesuatu yang beda. Nah ini nih, jadi ini dulu dah, nanya dulu dah, yang Bapak Ibu rasain nih, yang Bapak Ibu rasain tadi pas lihat ada yang jatuh, terus saya masuk dari atas tuh, yang dirasain apa? Yo. Seru. Oke, seru, oke. Oh ternyata sengaja digelapin. Iya Bu, udah settingan kok, tenang aja. Kaget, penasaran. Caranya gimana? Oke, keren. Oke, pakai aplikasi apa nih? Seru kah? Terkejut. Nah ini dia. Ini dia rumus yang kemarin balik lagi. Kreatif juga ada hubungannya tentang ice breaking. Jadi supaya seru juga, supaya terbuka juga, kaget juga, ada emosi yang terlibat. Jadi masuknya nggak bisa masuk yang sama juga. Wah agak ngeri dikit. Oh ya benar juga ya, ada jatuh-jatuhnya juga. Nah, ini kita belajar tentang kreatif. Jadi tadi salah satu caranya kenapa saya pikir kreatif kenapa masuknya kayak gitu supaya kita sedikit kegambar tentang apa itu kreatif. Jadi kalau kemarin kan kita berkali-kali masuknya dengan biasa aja. Jadi ada sesuatu yang baru nih, ada sesuatu yang beda. Jadi dengan sesuatu yang beda, dengan cara mikir yang beda, akhirnya kita juga bisa bikin sesuatu yang baru dan masuknya lebih wow. Caranya gimana? Nanti kita akan bahas bukan cara bikinnya ya Bapak Ibu ya. Cara bikinnya tuh sebenarnya lebih gampang kalau idenya udah ada. Kan yang mahal itu bukan caranya, yang mahal tuh idenya. Gimana sih kok masuk bisa beda? Karena untuk bikin biasanya lebih mudah kalau udah ketemu idenya. Yang paling susah adalah cari idenya dulu nih, masuknya gimana? Nanti cara mau bikin kagetnya tuh kaget yang bagaimana, atau supaya nyambung sama pelajaran nanti masuknya gimana. Nah gitu-gitu tuh yang lebih sulit sebenarnya bukan caranya tapi idenya. Munculin ide kreatif, karena di industri kreatif sekalipun orang itu bukan masalah bikinnya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat industri kreatif tuh, ngelihat orang bikin sesuatu tuh kita dalam hati ngomong gitu doang mah kita bisa. Iya bikinnya tuh gampang, tapi idenya itulah yang mahal. Makanya kadang-kadang kalau kita bayar jasa kreatif bukan bayar caranya tapi bayar idenya. Karena untuk bikin sesuatu kadang-kadang bikinnya mungkin 5 menit tapi idenya bisa seharian, mikirnya bisa seharian. Nah ini juga nih guru nih kadang-kadang masuk tuh kayak receh, sederhana, tapi kadang-kadang untuk bikin sesuatu yang sederhana itu kita harus mikirnya tuh kadang-kadang seharian. Besok gimana ya masuk ke anak-anak ya, besok gimana ya pelajarannya supaya happy ya, besok gimana ya sekreatif apa ya masuk pelajarannya. Nah, itu kadang-kadang yang butuh effort, bukan caranya tapi idenya. Tapi pernah nggak sih, kalau saya mau tanya nih Bapak Ibu ya, pernah nggak sih
kadang suka nggak dihargai ide kita, bagaimana tuh? Nah, kalau kita bikin sesuatu yang kreatif, kalau pengen dapat hanya karena pengen dapat feedback orang, maka kadang-kadang kita nggak bisa atur tuh feedback orang. Orang tuh bisa ngomong apa aja. Kadang kita udah capek-capek, terus ada yang bilang, ih gitu doang mah gampang, gitu doang mah gampang. Nggak tahu, mikirnya berapa lama ngomongnya gitu doang, gitu doang, gitu doang. Kalau kita cuma mau dengerin feedback dari orang, kadang-kadang kita nggak bisa atur tuh orang tuh mau ngomong apa. Tapi yang paling penting hati kita, diri kita udah ngerasa maksimal atau belum. Saya tuh sering berkali-kali ketemu training yang banyak orang bilang, ih trainingnya bagus, tapi dalam hati tuh masih ada yang kurang puas gitu. Kayak ini sebenarnya bisa lebih bagus lagi. Jadi yang perlu kita dengarkan bukan omongan orang lain, tapi yang perlu kita dengarkan adalah omongan diri kita, karena yang hidup sehari-hari ya kita sendiri. Kadang-kadang orang tuh ngomong cuma sejeblaknya aja, terus abis ngomong dia nggak pikirin lagi. Kalau kita mikirin terlalu panjang itu justru jauh lebih menyakitkan buat diri kita, karena yang hidup sama diri kita ya diri kita sehari-hari. Maka kreatif itu buat orang lain atau untuk membuat diri kita maksimal dulu nih, untuk memuaskan diri kita, untuk membuat mengajar kita lebih bagus lagi atau enggak gitu. Percaya ke diri saja ya Kak. Bisa seperti itu, percaya diri, tapi juga kita perlu feedback orang, feedback supaya lebih membangun lagi, lebih bagus lagi gitu. Terus saya mau nanya nih juga, kalau ditanya kreatif nih, Bapak Ibu pernah enggak seumur hidup ngerasa pernah kreatif? Yo, saya mau tanya, pernah nggak seumur hidup sekali aja, pernah nggak ngerasa kreatif? Pernah nggak? Pernah atau nggak dulu pertanyaannya? Pernah atau nggak dulu nih? Pernah, sering malah, weh mantap. Pernah. Oke, pernah lah. Oke, pernah. Bentar dulu, saya ambil tisu dulu. Ini tumben juga nih, lagi panas juga nih di sini, jangan-jangan nih. Pernah, oke. Oke, pernah itu gimana? Boleh deh kita ngobrol dulu. Ada yang bilang pernah, yang jawab pernah banyak nih. Kita ngobrol dulu nih. Kak, nggak pakai itu yang kayak semalam. Enggak, hari ini metodenya beda dulu. Jadi nanti buat variasi metodenya. Oke. Siapa ya? Kak Ilham ya? Bupatiah Asun. Oke. Assalamualaikum Bu Patiah. Boleh di-unmute dulu punten Bu Patiah supaya bisa ngobrol nih. Halo. Di-unmute dulu, di-unmute. Bisa, Bu? Ada di sebelah bawah kiri. Ada gambar mikrofonnya, di-unmute. Sebelah bawah kiri. Oh iya. Oh, okay. Ya, Bu Patiah. Ya. Dari sekolah mana nih, Bu Patiah? Gimana, Kak? Dari sekolah mana? Oh, dari TK Ananda. Oke, dari TK Ananda. Iya. Bu Patiah, saya mau tanya Bu. Tadi jawab pernah ngerasa kreatif gak Bu dalam seumur hidup Bu? Iya pernah Kak. Pernah ngerasa kreatif? Pernah. Jadi hasil karya kita itu ada yang menghargai, wah bagus sekali gitu. Oke. Saya suka itu. Oke, itu apa tuh? Bentuk karyanya tuh apa Bu Patiah? Contohnya saya bikin suatu karya kecil tapi itu orang suka, jadi saya senang. Oke, karyanya apa kalau boleh tahu? Boleh tahu nggak nih Bu Patiah? Karyanya tuh apa? Bentuknya apa? Contohnya gini, ketika saya ditunjuk jadi PJ lomba di Agustusan kemarin, nah, saya buat souvenir. Souvenir itu untuk hadiah anak-anak. Terus kepala sekolahnya bilang, "Waduh, bagus, kreatif, Butia, semangat," gitu. Terus guru-guru yang lain juga kasih close buat saya. Itu di situ suatu penghargaan buat saya gitu loh. Oh, hasil karya saya dihargain gitu. Jadi saya senang gitu. Oke, jadi ada satu karya yang Bu Patiah bikin itu yang akhirnya dihargai juga sama kepala sekolah, sama guru-guru yang lain gitu ya Bu Patiah ya? Iya, betul. Oke, siap, mantap. Bu Patiah, kalau boleh tahu ya, saya mau nanya ya. Itu lahir ide kreatif itu pas kenapa tuh Bu Patiah? Atau dalam keadaan apa tuh? Dalam keadaan gini, aduh anak-anak dikasih hadiah apa ya kira-kira Bu Tia? Oh ya, nanti Bu kasih saya waktu untuk saya mikir ini mau saya buat apa gitu. Oke. Terus akhirnya
waktunya waktu itu mikirnya cukup panjang atau sebentar? Atau waktunya itu sebelum acara itu punya waktu cukup lama atau beberapa hari waktunya deket-deket mau acara? Iya, ada berapa minggu gitu, 1 mingguan gitu kan. Jadi saya bisa mempersiapkan. Saya pikir, waduh saya selalu terus saya pikir, waduh ada ide apa ini? Akhirnya ya tercetus juga idenya gitu. Akhirnya ide juga tercetus juga masalah hadiah untuk 17-an gitu ya Bu Patia ya. Iya, untuk anak-anak. Oke. Iya. Terima kasih Bu Patia sharing-sharingnya. Terima kasih Kak. Sama-sama Bu Patia. Oh ternyata kreatif itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang langka juga ya. Jadi bukan berarti kesulitan cari sesuatu yang kreatif, bikin sesuatu yang kreatif, bukan berarti karena kita nggak bisa. Kita juga pernah loh, dari statement Bapak Ibu semua, dari jawaban Bapak Ibu semua, hampir semuanya bilang pernah Kak, pernah. Nah berarti kreatif itu bukan sesuatu yang sulit, karena bagaimanapun seumur hidup, walaupun sekali seumur hidup, kita juga pernah melakukan hal-hal yang kreatif. Tadi Bu Patia sharing, beliau pernah bikin sesuatu hadiah buat lomba 17-an yang dianggap kreatif oleh kepala sekolahnya. Saya yakin pengalaman-pengalaman seperti itu dengan konteks yang berbeda, dengan cara yang berbeda, pasti juga pernah dialami oleh Bapak Ibu guru semuanya. Muncul sesuatu ide kreatif untuk bikin pembelajaran atau bikin sesuatu jadi lebih meriah. Nah, pertanyaannya adalah biasanya nih sambil ngobrol lagi ya, sambil diskusi lagi ya Bapak Ibu ya. Biasanya ide-ide kreatif itu munculnya pas kapan sih? Nah, kan pernah tuh kreatif, pernah ngerasain kreatif, pernah tahu rasanya menghasilkan sesuatu kreatif. Nah, ide kreatif itu munculnya pas kapan sih biasanya? Yo, ide kreatif itu muncul pas kapan sih? Pas ada tantangan, pas kepaksa Kak, pas mendadak, pas kepepet, wah banyak banget nih. Pas mau tidur, lagi santai-santai, lagi kepikiran yang lain, tahu-tahu muncul ide kreatif. Oke, ada juga. Pas sholat, subhanallah Bu Nadia. Berarti sholat Anda mikirin kerjaan dong ya, kalau gitu ya. Berarti lagi sholat mikirin nanti gimana ya. Oke. Ya, saya juga kadang-kadang pernah juga ya. Tapi juga momennya gak banyak juga momen kreatif muncul ketika sholat. Tapi memang ketika sholat itu momennya momen tenang sehingga kita bisa ide-ide kadang-kadang masuk juga. Oke. Pas butuh banget, pas kepepet, kadang tengah malam pas kepepet. Oke, pas nggak ada modal. Nah, oke, kita ngobrol dulu nih sama yang pas kepepet. Bu Nelly, pas kepepet. Oke, ngobrol sama Bu Nelly. Halo, assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Kak. Bu Nelly dari saya tebak nih. Ini kayaknya dari namanya nih kayaknya sekolahnya Al-Falah ya. Iya betul. Oh kan saya paranormal kan. Enggak deh Bu, saya tahu logonya. Logo dari DP-nya. Bu Nelly. Sebenarnya uang Kakak. Oh iya. Kadang-kadang sih bisa Bu, kadang-kadang. Cuma lagi nggak muncul aja nih. Lagi nggak kepepet kayaknya. Bu Nelly, cerita dong pas lagi kepepet itu ide kreatifnya waktu kapan, kepepetnya gimana, ide kreatif apa yang muncul Bu Nelly? Iya, the power of kepepet, sama mungkin tadi ada yang di chat juga seperti itu. Jadi suka di momen-momen akhir pada saat kita kadang-kadang misalnya bahan yang kita butuhkan mungkin tidak memadai, kemudian waktu juga sudah tidak terlalu panjang gitu. Jadi terkadang muncul ide, oh iya pakai ini aja kali ya untuk menggantikan bahan yang tidak ada tersebut gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oh jadi konteksnya itu Bu Nelly itu lagi mau ngajar gitu kan ceritanya. Lagi mau ngajar terus tiba-tiba alat yang Bu Nelly pengen pakai itu tiba-tiba nggak tersedia gitu Bu Nelly. Ya. Oke, tapi itu udah detik-detik dikit lagi mau ngajar. Iya, kadang-kadang seperti itu karena kepepet tadi. Oh, karena kepepet akhirnya Bu Nelly pakai apa tuh? Pakai alat apa? Bikin kalau apa? Kalau anak TK, kebetulan saya di TK, kalau anak TK itu kan butuh media yang memang real ya Kak ya. Gitu. Jadi misalnya kayak sekarang online kayak gini gitu, mau tidak mau, aduh
nggak sempat untuk bisa buat slide, ya sudah kita gunakan bahan yang memang real ada di sekitar kita gitu. Mungkin tidak sekreatif yang luar biasa, tapi ini adalah kreatif yang ini manfaatkan yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, berarti ketika mau pakai slide tapi slide-nya juga belum siap, ternyata Bu Nelly bisa pakai alat yang lain untuk mengajar, kreatif cari alat yang lain untuk mengajar gitu Bu Nelly ya. Oke, siap. Bu Nelly, terima kasih sharingnya. Oke. Mantap Bu Nelly. Siapa lagi ya? Bapak-bapak lah, jadi ibu-ibu mulu nih, bapak-bapak siapa sih yang hadir? Bapak-bapak siapa nih? Oh, ini Pak Mukti Widodo. Pak Mukti Widodo boleh. Siapa tanya nih Pak Mukti Widodo. Ini juga termasuk orang tua kita yang udah senior tapi kemauan belajarnya cukup keras nih Pak Mukti Widodo. Halo, Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukti sehat Pak Mukti? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Mukti, Pak, saya mau tanya Pak Mukti, ya. Pak, pernah nggak Pak kreatif Pak? Harus ya, harus ngerasa kreatif karena apa? Kalau nggak kan kreatif itu bisa berbeda ya, artinya kreatif itu berbeda dengan orang lain. Nah itu mungkin sebagai guru kita harus punya semangat berbeda dari yang lain. Nah, Oke. Gitu Kak. Oke Pak Mukti, berarti kita perlu semangat berbeda, menghadirkan sesuatu yang beda dari guru-guru yang lain. Pak, mau tanya Pak, punten Pak Mukti. Kalau kreatif itu Pak Mukti itu biasanya munculnya pas kapan Pak? Biasanya berawal dari misalnya karena saya ngajar matematika di kelas 9 ya, dulu pernah di SMA, jadi sifatnya itu abstrak. Nah itu pada saat menemuin kesulitan anak. Jadi menemuin kesulitan anak. Nah kemudian, disitulah muncul gimana ya supaya anak itu paham ya. Saya mungkin kalau matematika terlalu abstrak ya, misalnya contoh yang di matematika ya, kreatif abstrak nih ya, Misalnya anak yang jadi masalah itu X tambah 3 atau X kurang 3 sama dengan 5. Itu kan sudah umum tuh, dipindahkan ke kanan, ke kiri gitu ya, berubah tanda. Nah itu kadang agak sulit, tetap berulang-ulang anak itu sulit. Nah kemudian itu kadang ya saya umpamakan gini nak, logikanya misalnya X tambah 3 sama dengan 5. X sama dengan itu berarti misalnya saya sama Kak Tibran di satu ruangan ya, sama dengan ini. Kemudian saya sendiri, berarti itu saya sendiri. Nah, misalnya berarti kalau supaya saya sendiri, awalnya saya dengan Kak Tibran, maka Kak Tibran harus pindah ke ruangan lain karena saya pengen sendiri. Nah, biasanya kalau pengen sendiri, berarti orang tuh kalau diusir gimana? Pasti mukanya berubah kan? Matematika itu. Nah, contoh kayak, itu ya mungkin terlalu abstrak ya mungkin. Contoh kayak gini aja, di matematika yang paling sulit itu ini positif kali positif. Positif anak paham, negatif kali negatif positif ya. Salah terus, positif kali negatif itu salah terus. Nah akhirnya ya mohon maaf saya sedikit agak nakal gitu ya. Nak tolong nak, kalau misalnya ada cewek sama cowok ke kamar mandi, pikiran kalian apa? Nah negatif. Nah itu jadi cowok sama cewek pasti bapak pikirnya negatif kan. Pasti saya samperin nak ada apa ini kalian? Ikutan dong gitu ya, padahal saya kan masih marahin gitu kan. Jadi saya lebih ke arah mungkin kalau untuk yang abstraknya saya gunakan seperti itu, melogikan matematika. Nah kalau untuk yang lain-lain Pak misalnya saya gunakan stempel, misalnya ada stempel poin dari saya gunakan stempel untuk menilai anak. Nah itu salah satu. Nah itu mohon maaf kalau agak panjang itu, jadi bisa dalam pembelajaran, bisa dalam sifatnya misalnya penghargaan anak dengan memberi pensil yang ada tulisannya Best of Matematika atau misalnya stempel poin dari Mukti Widodo misalnya, saya itu sudah membuat anak itu kadang beberapa tahun lulus itu sudah mengatakan, Pak masih saya simpan pensil saya waktu saya terbesar di, nah itu jadi mungkin kreatif itu berbeda dari yang lain seperti itu. Siap Pak Mukti. Pak Mukti kalau boleh saya simpulkan Pak Mukti, berarti Pak Mukti itu muncul kreatifnya itu ketika anak-anak itu kesulitan untuk paham pelajaran gitu Pak Mukti. Ya, ada dua hal. Pertama, kesulitan anak kan kita kan menghadapi dua anak. Satu anak yang kurang harus kita pisahkan. Yang kedua anak yang punya kelebihan harus kita hargain kan itu. Jadi mungkin dua sisi itu ya. Jadi dua sisi kita berpikir ada kekurangan kita harus pisahkan. Untuk yang punya kelebihan kita harus hargai. Nah itu.
Oke, siap. Terima kasih Pak Mukti Widodo. Kasih aplaus juga dong buat Pak Mukti Widodo. Caranya itu out of the box. Ini guru banget nih, kreatifnya guru banget. Ketika anak gak paham antara plus kali plus, min kali min sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, akhirnya beliau gunakan cara dengan sesuatu yang berbeda, menggunakan cara misalnya anak murid yang laki-laki dengan yang perempuan gitu. Itu kreatif banget tuh Pak Mukti. Jadi beliau menemukan kesulitan untuk memahamkan anak. Akhirnya dengan kesulitan itu muncullah ide kreatif. Oh begini aja. Beberapa tadi juga bilang ketika terpaksa keadaan Kak, ketika kepepet Kak, ketika sulit Kak. Nah begini aja. Akhirnya muncul ide-ide kreatif. Saya setuju juga. Lahirnya ide kreatif tadi masuk dengan lahirnya ide kreatif masuk dengan layar hitam, terus tiba-tiba ada runtuh dari atas. Itu juga mulainya dari terpaksa dengan keadaan, mulainya juga dari kepepet, mulainya dari ada pengen sesuatu yang kita terpaksa, akhirnya harus masuknya nggak mau yang biasa aja, terpaksa keadaan, gimana caranya dengan online tetap harus muncul dengan sesuatu yang wah, akhirnya muncullah ide kreatif. Oh gitu aja, nanti saya datangnya dari atas, terus kayak ada yang turun-turun gitu, akhirnya muncul juga ide kreatif. Nah, jadi ide kreatif itu setuju nggak kalau seandainya saya bilang ide kreatif itu salah satunya muncul ketika kita dalam keadaan kepepet. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Ide kreatif itu bahkan sering munculnya ketika kita dalam keadaan kepepet. Setuju nggak Bapak Ibu? Kagak ada yang jawab ini. Oh di chat ya. Oh iya saya nunggu di chat. Setuju. Oh iya siap. Iya saya nunggu di chat ya. Siap Bu, terima kasih banyak. Setuju. Oke, ide kreatif itu muncul dalam keadaan kepepet. Nah, pertanyaan berikutnya, kan ada orang dalam keadaan kepepet. Misalnya tadi Pak Mukti kepepet ketika menjelaskan matematika. Tapi ada juga orang yang ketika di kelas menjelaskan matematika yang nggak merasa kepepet juga. Akhirnya beliau nggak muncul tuh ide kreatifnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita ngomongin kepepet, saya mau ngobrol lagi deh sama Bapak Ibu guru. Saya mau nanya lagi deh tentang kepepet. Misalnya saya mau ngobrol sama siapa ya? Ini agak nge-lag sedikit di sini nih. Saya mau ngobrol sama Pak Yahya deh, Saya mau ngobrol sama Pak Yahya. Halo, assalamualaikum ya, Pak Yahya. Pak Ibran. Pak Yahya sehat? Alhamdulillah. Itu lagi rapat apa? Itu ikut meeting? Iya. ada. Lebih baik. Lagi rame-rame. Siap. Pak Yahya, saya mau nanya Pak Yahya. Suara saya jelas Kak Ibran? Kedengeran jelas, alhamdulillah Pak Yahya. Pak Yahya pernah ngerasa kepepet Pak Yahya? Merasa kepepet sering Kak Ibran. Oh, Pak saya cuma nanya pernah doang, jangan curhat Pak. Ya. Pak Yahya, saya mau nanya nih, kalau misalnya kepepet itu masalah uang lah misalnya Pak Yahya. Waduh, ya. Ini misalnya nih juga kayaknya ini. Misalnya mau nanya aja, Pak Yahya nih kalau masalah uang kira-kira kalau Pak Yahya itu kalau udah ngerasa kepepet, kalau sisa uang di kantong itu ada berapa rupiah ya Pak Yahya ya? Waduh, kayaknya ini banget ini. Ini aja yang dirasain yang dirasain aja Pak Yahya. Ya jujur kalau umpamanya kepepet itu di saku itu minimal itu 150. Oh, oke. Ibran. Oh 150.000 itu kepepet. Itu sehari gitu Pak Yahya? Betul. Oke, berarti kalau seandainya uangnya, misalnya Pak Yahya punya uang di bawah 150.000, misalnya 100.000, itu udah merasa kepepet tuh? Benar. Oke, ngeri, jadi kalau kemana-mana ngeri. Oh kemana-mana ngeri. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Yahya punya uang 150.000, kira-kira langkah apa tuh yang Pak Yahya lakukan? Apa nyari dulu sampai 150.000 atau biasa naik mobil ganti naik motor atau gimana Pak Yahya? Betul. Jadi alternatif yang paling mudah itu yang tadi Ibran yang biasanya naik mobil jadi naik motor Kak Ibran.
Oke, kalau duit nggak nyampe 150.000 nih di kantong nih, yang biasa naik mobil, kreatif ganti naik motor gitu ya Pak Yahya ya. Betul. Oke, siap Pak Yahya. Makasih banyak udah sharing. Sama-sama Kak Timran, sukses. Oke, terima kasih Pak Yahya. Oke, Pak Yahya menarik tuh. Kalau beliau itu sehari, kalau misalnya udah mulai ketar-ketir, kalau misalnya punya duit 150.000 di kantong sehari. Oke, itu menarik. Saya mau tanya lagi nih sama siapa lagi ya, Kak Ilham ya. Sama ini kameranya di sini agak sedikit nge-lag nih, jadi saya nggak bisa milih nih. Boleh sama Ibu, Kak Ilham boleh dipilihin dong. Bu Tiwi, oke. Halo Bu Tiwi, halo, assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Kak Timran. Sehat Bu Tiwi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu Tiwi, punten mau tanya. Bu Tiwi dari sekolah mana? Dari SD Islam Al-Falah. SD Islam? Halo? Halo Bu Tiwi dari Al-Falah juga. Wah, banyak banget nih orang Al-Falah nih. Oke, Bu Tiwi mau tanya. Itu tadi Pak Yahya tadi bilang kalau misalnya duit di kantong 150.000 kepepet. Kalau Bu Tiwi duit di kantong minimal sehari kepepet itu di angka berapa Bu Tiwi? Aduh, nominal ya. Iya, nominal nggak apa-apa, sebut aja. Tiap apa namanya kan berapa Bu Tiwi? 50.000. Oh, 50.000. Oke, 50.000. Berarti kalau misalnya Bu Tiwi megang di bawah 50.000 itu udah kepepet tuh. Iya. Oke, tapi kalau misalnya Bu Tiwi megang 100.000 berarti masih aman dong ya? Aman, untuk saya aman. Oh, buat Bu Tiwi 100.000 masih aman ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Tiwi, menarik nih. Terima kasih Bu Tiwi. Oke, tadi kita ngobrol sama Pak Yahya, ngobrol sama Bu Tiwi. Menariknya Pak Yahya bilang beliau itu udah mulai ngerasa kepepet kalau misalnya duitnya di bawah 150.000. Jadi Pak Yahya kalau megang 100.000 itu udah ngerasa kepepet tuh. Megang 100.000 beliau udah ngerasa kepepet. Nah, kalau Bu Tiwi menariknya megang 100.000 masih aman banget malah. Kenapa? Soalnya batas kepepetnya itu 50.000. Pak Yahya 150.000, Bu Tiwi 50.000. Jadi kalau seandainya Pak Yahya ketika megang duit 100.000, Pak Yahya udah mulai ketar-ketir tuh. Aduh, gimana nih, bawa 100.000 doang lagi. Naik apa nih? Ganti apa nih? Caranya gimana nih? Kalau Pak Yahya megang 100.000. Tapi Bu Tiwi kalau megang 100.000 masih santai-santai aja. Jalan-jalan aja, belum ngerasa kepepet. Kalau Pak Yahya 100.000 udah ngerasa kepepet. Bu Tiwi 100.000 masih santai-santai aja. Kepepet masih jauh, kepepetnya masih jauh. Nah, menariknya berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kepepetnya setiap orang itu sama atau beda-beda, Bapak Ibu? Kepepetnya setiap orang itu sama atau beda-beda? Beda-beda kan? Beda-beda. Dari case ini aja yang langsung ketemu, bahkan sama-sama sekolahnya sama, mungkin hidupnya sama, Pak Yahya sama Bu Tiwi, ternyata kepepetnya beda. Pak Yahya 100.000 udah ketar-ketir. Bu Tiwi 50.000 itu masih aman-aman aja. Mungkin kebutuhannya Bu Tiwi 50.000 cukup, Pak Yahya 150.000 itu masih belum cukup. Nah, di case yang lain banyak juga ada orang yang sehari megang 500.000 itu 500.000 minimal, kalau di bawah 500.000 udah mulai kepepet. Kenapa? Soalnya jalan bensinnya perjalanannya agak panjang, itu ada juga. Atau juga karena makannya bareng-bareng bukan cuma satu orang, jadi 500.000 udah paling minim. Nah, menariknya orang yang punya batas kepepetnya lebih tinggi, maka ketika batasnya dilewati itu akan mudah untuk cari cara kreatif. Kalau ada orang yang 500.000 satu hari itu udah dibilang kepepet, maka di bawah 500.000 itu akan muncul ide-ide kreatif. Pak Yahya megang 100.000 itu udah muncul ide kreatif, tapi Bu Tiwi megang 100.000 ide kreatifnya belum muncul. Kenapa Bapak Ibu? Belum kepepet.
belum kepepet. Jadi kalau udah mulai kepepet muncul tuh ide kreatif. Nah, ngajar juga sama. Ngajar juga sama. Kalau kita bilang ngajar itu standar ngajar kepepetnya itu beda-beda, maka wajar kalau ada guru yang kelihatannya kreatif banget. Kenapa? Soalnya dia ngerasa kalau tiap masuk itu udah ngerasa kepepet. Apalagi nih ide kreatif apalagi nih, bikin pembukaan apalagi nih, nanti bikin anak-anak paham gimana lagi nih. Soalnya tiap ngajar ngerasa kepepet. Tapi ada juga guru-guru yang begitu masuk kelas karena merasa udah dari tahun sebelumnya udah. Jadi kepepet cuma di tahun pertama ngajar, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ngajar udah nggak ngerasa kepepet lagi. Muncul nggak ide kreatifnya Bapak Ibu kalau begitu? Muncul nggak ide kreatifnya? Muncul. Kalau ngerasa di tahun kedua, tahun pertama kepepet nih, begitu tahun kedua ngerasa udah pernah ngejalanin di tahun pertama, udah pengalaman, kira-kira muncul nggak ide kreatifnya untuk bikin sesuatu yang baru, Oke. Ide kreatif yang benar-benar beda, yang beda banget, sesuatu yang yang out of the box. Nah, karena ada beda siswa, beda penanganan. Karena beda penanganan itulah muncul rasa kepepet. Oh, siswanya baru nih, apalagi nih yang beda. Tapi ada juga guru yang ngerasa sama ngajar kelas 7, tahun sebelumnya udah begini, tahun sekarang aja samain aja tinggal tahun kemarin. Ada juga guru yang begitu. Jadi ide kreatifnya nggak muncul, bisa juga. Setuju, saya sering kepepet karena ngajarnya kayak naik kora-kora, naik turun kelasnya. Nah, ketika kita paham bahwa kelas kita beda sama tahun kemarin, pendekannya perlu beda, maka muncul juga tuh akhirnya ide kreatif bahwa kita nggak bisa santai-santai aja. Kalau seandainya kita santai bisa jadi anak-anak yang kita hadapi ini gak secepat pemahamannya, gak secepat sama anak-anak yang lain, anak-anak yang tahun sebelumnya. Maka itulah akhirnya kenapa kepepet itu penting. Ketika kita merasa Kak, ini udah ngerasa kepepet banget, ngajarnya harus beda lagi, harus ada sesuatu baru, ide kreatif muncul. Masalahnya kepepet tiap orang itu beda-beda juga. Ada yang ngerasa yang penting masuk aja udah nyaman. Tapi ada juga kepepetnya itu kalau anak gak paham itu ngerasa kepepet, itu beda juga. Akhirnya karena perbedaan perasaan kepepet itu, maka ide kreatif lah yang jadi korbannya. Bagi orang yang merasa kepepetnya lebih tinggi, misalnya contoh tadi Pak Yahya, 150.000 kepepet. Ketika megang 151.000, beliau udah kepepet, udah mikir, ini jangan sampai duit berkurang nih, hati-hati nih, kalau berkurang saya nggak bisa jalan. Itu 150.000. Tapi kalau buat Bu Tiwi megang 150.000, ya masih santai-santai aja, masih buat 3 hari. Gitu ya. Jadi pertanyaannya seberapa kepepet kita buat ngajar. Seberapa kepepet kita, seberapa bisa kita bikin ngajar itu kepepet. Kalau kita masuk biasa-biasa aja, nggak ada perasaan kepepet, maka ide kreatif nggak bakal banyak muncul. Nah, maka kita perlu bikin tuh perasaan kepepet, supaya setiap masuk ngajar, supaya masuk kelas, ide kreatif itu muncul. Tapi Kak, bikin kepepet itu nggak gampang, bikin rasa kepepet nggak gampang. Kadang-kadang kita perlu ada tekanan, kita perlu ada deadline, kita perlu ada sesuatu, kita perlu ada tekanan dari atas supaya ngerasa kepepet. Nah, kalau seandainya perasaannya seperti itu, maka tumbuhkan dari dalam diri kita kepepet. Saya punya sebuah peribahasa bahasa Arab yang bisa kita sama-sama pahami, bisa kita sama-sama gunakan, bisa sama-sama kita telaah, yang insya Allah ini juga bisa menguatkan kita dalam mengajar. Caranya gini nih Bapak Ibu, ada sebuah pepatah bahasa Arab yang jadi ini bukan hadis ya, jadi buat Bapak Ibu yang non Muslim, yang yang Kristen, ini bukan hadis, ini bukan dari Al-Quran, ini pepatah bahasa Arab yang bisa sama-sama kita ambil intisarinya, yang bisa kita sama-sama ambil pemahamannya, konteksnya. Jadi pemahamannya atau bahasanya itu kira-kira begini. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya.
dan bekerjalah untuk akhiratmu, atau beribadahlah seakan-akan engkau mati besok. Nah, ini mahfudot nih Bapak Ibu. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan Bapak Ibu bisa hidup selamanya, dan beribadahlah seakan-akan Bapak Ibu mati besok. Kalau ini mungkin beberapa ada yang bilang hadis, tapi setelah di cross check ini bukan hadis karena sanadnya lemah, dan daripada kita bilang ini hadis, jadi lebih pas kalau seandainya ini kita bilang mahfudot atau kata-kata mutiara. Oke. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Kalau dilihat dari mahfudot ini, yang membuat kita lebih kepepet itu yang mana? Kalau kita lihat dari bahasa ini, yang membuat kita kepepet itu mana? Yang bekerja atau yang beribadah? Yang lebih membuat kita kepepet itu yang mana? Yang bekerja atau yang beribadah? Ya, kalau kita lihat dari bahasanya. Beribadah. Ada kata mati itu, jadi kita semangat untuk melaksanakan lebih cepat. Iya. Oke. Kerjakan lebih cepat, lebih baik kalau beribadah. Oh, kalau ibadah lebih cepat lebih baik. Ibadah itu lebih cepat lebih baik karena seakan-akan kita akan mati besok. Oke. Beribadah karena batasnya cuma besok nih. Beribadah batasnya cuma besok. Kalau kerja itu batasnya seakan-akan bisa hidup selamanya. Itu lebih lapang. Tapi kalau beribadah itu batasnya besok. Jadi lebih kepepet yang beribadah kan Bapak Ibu ya. Lebih kepepet yang beribadah. Nah, makanya kalau kita tahu yang beribadah itu jauh lebih membuat kita kepepet, yang beribadah itu jauh membuat kita lebih tertekan, yang beribadah itu impact-nya lebih harus kita selesaikan lebih dulu, maka kita niatkan juga mengajar kita sebagai ibadah. Kita niatkan juga mengajar itu sebagai ibadah. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa mengajar itu hanya sekedar bekerja, mengajar hanya sekedar bekerja, maka Bapak Ibu akan merasa selamanya akan bisa ditunda berikutnya. Nanti bisa. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini mengajar ini bukan hanya sekedar bekerja, mengajar ini bukan hanya sekedar mencari uang, mengajar ini bukan hanya sekedar menghidupi kehidupan keluarga, tapi mengajar ini adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan. Salah satu yang bikin mulia guru-guru dalam mengajar bukan karena uangnya, bukan karena gajinya. Kita paham, guru-guru itu kita sama-sama tahulah. Kalau mau kaya, istilahnya kalau kita mau kaya, maka jangan jadi guru. Karena kita paham gaji guru itu gajinya nggak banyak. Jadi guru gajinya nggak banyak. Tapi kalau kita mau cari kalau seandainya kita mau cari yang lebih tinggi dari hanya sekedar uang, daripada hanya sekedar mendapatkan penghasilan, maka jadikan mengajar kita sehari-hari itu sebagai ibadah. Ini amanah yang kita terima, bahwa setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita ajarkan itu juga akan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Setiap apa yang kita lakukan ini akan menjadi bekal kita juga di akhirat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ngajar itu ya biasa-biasa aja, Bapak Ibu perlu pahami juga bahwa amanah yang Bapak Ibu terima itu juga bagian dari ibadah. Amanah untuk mengajar itu adalah ibadah. Kalau Bapak Ibu masuk kelas, kalau Bapak Ibu masuk sekolah dengan santai-santai aja tanpa mempersiapkan, dengan kata lain Bapak Ibu juga mengkhianati amanah yang sudah diberikan. Maka jadikan mengajar ini adalah ibadah. Jadikan mengajar ini adalah ibadah. Supaya ketika kita masuk, kita all out. Supaya ketika masuk kita pikir kalau seandainya nanti keluar anak-anak gak paham, seandainya nanti keluar anak-anak belum dapat apa yang mereka inginkan, maka gagal ibadah kita kepada Tuhan. Gagal ibadah kita. Pahala yang tadinya dijanjikan maka gak akan kita dapat. Kenapa? Soalnya kita belum maksimal dalam ibadahnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini adalah bagian ibadahnya, maka ketika masuk kelas, ini adalah ibadahku, maka aku nggak mau main-main juga dengan ibadahku. Maka setiap hari Bapak Ibu akan mikir besok gimana ya supaya ngajar lebih baik lagi ya. Besok gimana ya supaya ngajar lebih bagus lagi ya. Besok gimana ya ngajar supaya lebih powerful lagi ya. Maka ide-ide kreatif itu akan muncul. Maka ide-ide kreatif itu banyak muncul. Maka orang-orang yang berpikir kreatif, orang-orang yang selalu pengen hal-hal yang baru adalah orang-orang yang pengen selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
Pak Mukti Widodo contohnya, ketika anak-anak gak paham, beliau nggak nyerah. Beliau bukan bilang, ya udah kamu baca lagi di rumah, ya udah kamu nanti yang penting kerjain tugasnya aja. Nanti kalau tugas selesai, insya Allah kamu paham. Beliau nggak bilang gitu. Tapi karena beliau tahu ini adalah ibadah, ngajar itu adalah ibadahnya, maka beliau cari cari analogi yang kreatif supaya anak-anak gampang paham. Karena disitulah ibadah kita, Bapak Ibu guru. Kalau belum muncul kepepetnya, kalau belum muncul rasa deg-degannya, kalau belum muncul rasa tertekannya, maka biasanya ide kreatif itu juga nggak muncul. Maka jadikan ini, mengajar ini sebagai ibadah kita yang kita masukkan ke dalam diri kita. Seandainya nanti kita selesai ngajarnya bagus dan terkenang, besoknya kita meninggal, maka akan ada anak-anak soleh yang mendoakan kita dan menjadi jalan surga untuk kita. Mulainya dari mana? Mulainya jadikan jadi ngajar ini bukan lagi bagian dari pekerjaan lah kalau bisa, tapi mengajar ini adalah bagian dari ibadah, Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar dengan asal-asalan, mengajar dengan ya seadanya, impactnya itu akan panjang, Kenapa? Kita ketemu anak, kita ngajar asal-asalan, anaknya nggak paham, sampai ke depan pun mereka nggak akan paham. Impactnya nanti di masa depan, begitu ilmu itu dibutuhkan, maka akan sulit untuk diakses. Maka anak yang tadinya punya kesempatan untuk sukses lebih besar kalau seandainya kita berikan yang terbaik, itu akan tergerus gara-gara apa? Ada satu masa, di masa dia sekolah, kita ngajar asal-asalan, yang harusnya ilmu itu bisa dibutuhkan tapi nggak dipakai, nggak bisa digunakan sama dia gara-gara dia nggak paham. Hanya kesalahan 1 jam pembelajaran. Nah, kalau kita tahu impactnya ke depan akan panjang, maka ide kreatifnya akan muncul. Oh iya, supaya anak-anak paham begini caranya. Jadi bukan hanya sekedar muncul tadi dari atas ke bawah ngeditnya gimana. Yang paling berat bukan ngeditnya. Ngeditnya paling cuma 5 menit tadi Kak Ilham, sebentar doang. Tapi idenya itu berpikirnya semalaman gimana nanti masuknya supaya guru-guru tahu, paham tentang ide kreatif. Kreatif itu bukan cuma biasa-biasa aja. Mikirnya semalaman, ngeditnya paling cuma 5 menit. Bukan caranya tapi idenya. Nah, kalau ide kreatif itu sudah muncul, nah, setuju nih Bu Alex, Bu Yunita, Bu Nita yang kemarin ya, itu namanya mengajar bukan mendidik, karena kalau mendidik itu dengan hati Kak, wah mantap banget Bu Yunita quotes-nya. Kalau mendidik itu dengan hati, kalau mengajar cuma menyampaikan, cuma mentransfer atau mendelivery mata pelajaran. Tapi kalau mendidik, bagaimana seorang guru memastikan anak-anaknya paham, bisa mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan. Wais, setuju. Kreatif supaya mudah dipahami. Terima kasih Pak Yogi. Ini banyak banget sharingnya. Nah, kalau sudah muncul perasaan pengen kreatif, perasaan pengen berusaha memberikan kelas terbaik, maka ide kreatif itu akan banyak ngumpul. Ide kreatif itu akan banyak muncul di hadapan kita. Ide kreatif itu akan banyak terlihat. Sebenarnya ide kreatif itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ide kreatif itu bisa kita ambil dari mana aja. Kita ambil pulpen bisa jadi ide kreatif, ambil tisu bisa jadi ide kreatif, ambil handphone bisa jadi ide kreatif, ambil sendok bisa jadi ide kreatif. Semua hal bisa jadi ide kreatif. Tapi kalau seandainya kita nggak mulai dari pengen buat ide kreatif, maka semua barang-barang yang ada di depan kita itu semuanya juga akan jadi barang-barang biasa aja. Semua yang ada di depan kita itu akan jadi barang-barang biasa aja. Maka mulai dulu ya Bapak Ibu ya. Mulai dulu, benar juga kayak service excellence semalam. Jadi kalau kita cuma excellent itu adalah 2 tingkat di atas. Kalau cuma ngajar standar delivery itu biasa, standar, bahkan di bawah standar bahkan. Ngajar cuma standar delivery karena kita pendidik bukan pengajar. Nah, untuk sampai tingkatan pendidik, tingkatan biasa, kita ngajar dengan materi-materinya udah konten-kontennya diringkas supaya anak lebih paham. Nah, excellent itu lebih tingkat lagi. Kita bikin bawa sesuatu yang baru, bawa sesuatu yang beda, bawa sesuatu yang menyenangkan supaya anak-anak bisa lebih gampang untuk pemahamannya. Itu service excellent.
Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Saya dari tadi ngoceh aja nih. Sampai sini bisa dipahami ya, bahwa ide kreatif itu bukan dari bagaimana caranya bikin ide kreatif, tapi munculkan dulu dalam diri kita bahwa kreatif itu penting. Kreatif itu penting. Jadi sehingga nanti semua yang ada di hadapan kita itu bisa menjadi alat kita untuk menjadi bahan-bahan yang kreatif. Harus lebih dipersiapkan. Setuju Bu Afifah, karena tanpa persiapan pasti akan jauh lebih bagus dengan persiapan dibanding yang tanpa persiapan. Kalau hanya tanpa persiapan mungkin bisa jadi on the spot kita bisa nemu, tapi dengan persiapan semua yang kita sudah coba lakukan di rumah itu pasti akan lebih perfect dibanding yang dadakan. Oke. Kalau sudah muncul, sudah paham tentang idenya, baru kita mikir tentang bagaimana cara kreatifnya. Tapi tetap minta ya Kak Ibran gimana cara buat ngilangnya. Siap Bu. Nanti ini caranya mungkin agak panjang ya. Gimana Kak Ilham? Untuk penjelasannya nantilah kita pikirin. Nah ini cara kreatif lagi nih mikirnya, apa pakai video, apa pakai voice note, apa pakai gambar, itu nanti kita pikirin lagi ya. Kepepet nih kita nih. Oke. Nah, jadi kalau seandainya saya mau ngajarin tentang gimana caranya kreatif, tapi kita belum tahu kenapa kita butuh untuk kreatif, maka semua yang saya omongin akan sia-sia. Maka ini dulu nih yang mau dibangun. Banyak caranya, setuju? Banyak caranya. Caranya banyak, saya pengen kasih formulanya sedikit. Saya mau kasih formulanya sedikit dengan kreatif. Kalau kita sudah tahu nih, oh iya kita pengen kreatif, kita tahu bahwa anak-anak lebih paham kalau kita bikin sesuatu yang baru. Kita tahu kalau seandainya ngajar biasa-biasa aja, kita kepepet kalau seandainya ngajarnya biasa aja, maka kita pengen ngajarnya dengan sesuatu yang baru. Nah itu kalau udah ada kepengenan gitu, tinggal gimana nih caranya. Saya punya ini nih 3 level of creativity. Pak Sayogi, angkat tangan, ada yang mau ditanya Pak Sayogi? Punten Pak Sayogi. Halo? Ya, Kak Ibran. Ada yang mau ditanya? Kalau kreatif, kebetulan saya adalah orang yang suka menggunakan wayang. Siap. Saya menggunakan wayang untuk pelajaran bahasa Indonesia supaya tidak jenuh. Jadi ini kolaborasi bahasa Indonesia dan juga memberikan pengertian kepada anak untuk bersama-sama memadukan budaya Jawa. Oke, siap. Nah, jadi apapun yang terjadi pada anak-anak kita dari wayang ini bisa kita jelaskan bahwa ini bisa diambil amanatnya. Oke. Jadi seperti cerita misalkan dari cerita rakyat, juga dari cerita-cerita umum dan juga misalkan fantasi. Nah, jadi anak bisa mengembangkan dari berbagai macam sisi lain. Bermacam-macam wayang ini kan mempunyai suara yang berbeda-beda. Oke, siap Pak. Jadi, seperti mereka mendalang. Jadi bisa mendirikan ini tokoh Semar, ini tokoh Petruk, Gatot Kaca dan sebagainya. Nah itu nanti dipadukan dengan cerita dongeng. Dan juga cerita fabel. Jadi bisa menceritakan kalau suara binatang ayam, suara binatang gajah, macan dan sebagainya. Mungkin itu Kak Gibran, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yogi sharingnya. Alhamdulillah ada dapat lagi nih satu ide kreatif dari Pak Sayogi. Boleh dong tepuk tangan buat saya Pak Sayogi. Mantap nih. Mungkin ada beberapa yang kepikiran. Wah, amazing Pak Yogi. Jadi ingat salah satu wali Indonesia dalam berdakwah nih. Mantap nih. Jadi kita kayak oh iya punya ide baru. Nah, kita kan banyak tuh masukan kayak gitu tuh banyak tuh. Masukan banyak banget lah pokoknya. Cuma untuk kadang-kadang kita kebingungan juga gimana caranya supaya kreatif. Kita pengen kreatif nih Kak, pengen bikin sesuatu yang baru deh buat anak-anak. Soalnya kita tahu, kita udah paham juga Kak, soalnya kalau ngajar biasa-biasa aja tuh anak-anak suka bosen. Kita pengen nih ada sesuatu yang baru, ada yang kreatif muncul. Caranya gimana sih Kak supaya kayak Pak Sayogi tadi tuh ada dapat sesuatu yang baru, atau kalau saya dapat di tempat lain gimana caranya supaya jadi ide kreatif. Nah, saya pengen kasih caranya sih, cara secara umum untuk membentuk sesuatu yang kreatif. Banyak belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Setuju juga Bu Halimatus Sa'diyah.
Nah, apa namanya, untuk bikin sesuatu yang kreatif kan, kreatif itu perlu beda. Kreatif itu bukan hanya sekedar apa namanya, bukan kata tadi Pak Yahya, kreatif itu adalah beda dibanding dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau kreatif, maka ciptakan sesuatu yang beda. Tapi untuk menciptakan sesuatu yang beda biasanya nggak gampang. Kita perlu mikir agak panjang untuk memikir sesuatu yang beda. Maka saya kasih punya sesuatu rumus atau cara supaya kita bisa berpikir menghasilkan sesuatu yang kreatif. Cara yang pertama adalah copy. Cara yang pertama adalah di copy atau dicontoh, ditiru. Ditiru dalam artian benar-benar ditiru, benar-benar pokoknya sampai bisa dulu. Pokoknya sampai bisa dulu. Kalau belum bisa coba lagi, kalau belum bisa coba lagi, kalau belum bisa coba lagi. Kalau belum bisa terus coba lagi. Kenapa? Karena gimana kita mau bikin sesuatu yang baru, tapi kalau di awal basicnya aja kita belum bisa. Maka supaya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang pertama kalau kita dapat ide kreatif, kita dapat sesuatu yang beda, kita pertama copy dulu sampai benar-benar bisa. Amati, tiru, modifikasi. Ya, itu mudahnya. Amati, tiru, modifikasi. Contoh kalau misalnya dalam pembelajaran, misalnya bikin pembukaan pembelajaran tuh saya tuh kadang-kadang suka pakai sulap. Coba saya mau cari video sulap. Oke. Kita mulai dari mengcopy sulapnya, mengcopy video sulapnya. Sebentar Bapak Ibu, saya screen share. Nah, saya coba ya, salah satu cara yang paling gampang untuk mencari ide kreatif sekarang banyak ada di YouTube. Di YouTube itu hampir semuanya ada. Di Google juga ada, tapi kalau di YouTube itu kita bisa langsung lihat visualnya, lebih mudah untuk diikuti dibanding kalau kita ngelihat di Google-nya. Nah, kita bisa cari di YouTube nih, apa nih sulap-sulap yang lagi, atau apa nih sulap yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya nih, masukin koin lewat bawah gelas. Sulap masukin koin lewat bawah gelas. Cocok buat pesulap pemula, trik koin tembus gelas. Oke, buat kita yang bukan pesulap asli, yang tugasnya adalah ngajar, maka ini cocok nih masukin koin ke dalam gelas. Kata dia, tapi kita nggak tahu benar cocok atau enggak. Kita lihat. Oke, kita perhatiin bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita perhatiin bareng-bareng. Ini suaranya masuk nggak Kak Ilham? Nggak masuk suaranya ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba share screen lagi. Oke, ini koin tembus gelas. Kita cari dulu videonya. Kita cari dulu referensinya. Koin tembus gelas. 1, 2, 3. Tuh, kayak gitu. Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, tempatnya membuat koin. Ini koin penonton nih guys ya, koin penonton. Kita perhatiin bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Bisa masuk ke dalam gelas, tapi nggak pakai kayak gini guys ya. Ini kan pakai kecepatan tangan atau permainan tangan aja nih. Nah, hari ini kita mau memainkan yang menggunakan versi alat. Sebenarnya aku udah pernah bahas ini guys di video yang lalu sebelumnya. Mungkin nanti aku akan kasih linknya juga ya di deskripsi, atau mungkin kalau di sini muncul nih guys ya, nanti kalian bisa klik aja yang mau lihat versi tanpa. Selamat datang yang di awal Raja nih, yang awal biasanya yang paling mudah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai satu alat lagi nih guys yang memungkinkan efeknya adalah membuat koin. Ini koin penonton nih guys ya, koin penonton normal kayak gini bisa masuk ke dalam gelas, tapi nggak pakai kayak gini guys ya. Ini kan pakai kecepatan tangan atau permainan tangan aja nih. Nah, kita lihat Bapak Ibu, itu tadi sulapnya adalah bagaimana masukin koin dalam gelas. Jadi kalau dilihat caranya, boleh nih Kak Ilham ambilin gelas. Diambil di bawah Kak Ilham ya. Oke, sambil nunggu Kak Ilham ambil gelas, ambil koinnya juga. Kita bisa lihat tuh tadi tuh bagaimana caranya masukin koin dalam gelas. Oke. Siap. Nah, ini gelasnya, ini koinnya. Kalau koinnya 2, nah bener banget kan? Koinnya 2. Jadi kita udah tahu nih, ada satu koin di sini, satu lagi koinnya di sini, dipegang.
Ada satu koinnya di tangan, satu lagi diumpetin di belakang sini. Oke, jadi yang pertama kali kita copy dulu, kita kuasai sampai benar-benar bisa. Benar-benar bisa sampai nggak kelihatan kalau ini beneran kalau nggak kelihatan kalau ini adalah trik, bukan apa namanya, kalau nggak kelihatan kalau ini adalah sulap atau trik, jadi nggak kelihatan kebohongannya gitu. Kita latihan terus. Oke anak-anak, kita sekarang Bapak sekarang punya koin ini nanti Bapak bisa masukkan ke dalam gelas ini nih. Biasanya masukin koin kan lewat atas, nanti Bapak akan masukkan lewat bawah. Oke, sambil terus latihan gimana caranya koin ini kelihatannya masuk lewat bawah. Tiru dulu, copy dulu, nggak usah ada modifikasi dulu. Copy sampai dia bisa. Sampai kita bisa di copy terus sampai kelihatan benar-benar masuk, kelihatan kalau ini apa namanya, seakan-akan adalah sihir, seakan-akan adalah sulap, padahal kita udah tahu triknya. Koinnya ada dua, jadi terus di copy. Awal-awal mungkin masih kelihatan apa namanya, koinnya masih kelihatan, awalnya masih belum enak megangnya. Awalnya masih kadang-kadang suka jatuh koinnya, balik lagi, terus kadang-kadang mau diginiin udah jatuh duluan, terus gitu copy sampai bisa. Kalau sudah mahir, kalau udah kayak kelihatan orang yang jago sulap, baru tuh kita tunjukin lagi nih. Nah, anak-anak sekarang Bapak punya apa namanya, gelas ini, gelas sama koin ini nanti akan Bapak masukkan lewat bawah, bukan lewat atas. Gimana caranya? Sekarang perhatiin baik-baik ya. Ini koinnya. Nah, koinnya nanti Bapak akan taruh sini. Nanti masuknya koin ini akan lewat atas. Hitungan ketiga Bapak akan coba. 1, 2, 3. Nah, gimana? Jago kan? Copy dulu. Di-copy dulu. Kalau udah jago, kalau udah bisa, kalau udah hatam banget, baru nanti kita modify. Baru nanti tingkat selanjutnya adalah dimodify atau dimodifikasi. Kalau misalnya tadi cuma sekedar sulap, nah dimodify ini kita jadikan sulap ini sebagai bridging ke pembelajaran. Oke, sekarang Bapak punya koin, Bapak punya gelas. Termasuk membohongi nggak, Kak? Ya namanya sulap kan ini apa namanya, trik ya. Sulap itu kan trik caranya. Nah seandainya nanti kita nggak mau ngerasa membohongi anak-anak, kita buka nanti triknya di akhir. Kalau penasaran, yang penting anak-anak semuanya semangat. Kalau misalnya semangat, nanti di akhir Bapak akan buka triknya. Gitu. Jadi kalau udah ada sulapnya, maaf Kak Ibran, sulap itu permainan membohongi orang, seharusnya jangan dibawa ke pembelajaran. Cara supaya kita tidak membohongi adalah kita buka triknya di akhir. Jadi jangan takut triknya nggak kebongkar. Saya pun kalau misalnya pakai sulap di training, di akhir pasti saya bongkar. Kenapa? Biasanya ketika kita mau bongkar di akhir, anak-anak akan ada merasa anak-anak akan merasa pride sendiri, akan punya ngerasa penasarannya terjawab. Karena yang pengen kita bangun adalah penasaran. Rasa penasaran. Kalau anak-anak sudah mulai terbangun rasa penasaran, maka belajarnya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau anak-anak merasa kayak Karyo itu tuh semalam, kalau seandainya kita nggak bangun, kita nggak kasih tahu pembelajaran nanti ujungnya kemana, anak-anak akan nanya-nanya tuh nanti mau kemana ya. Tapi kalau udah kita kasih tahu di awal, anak-anak akan biasa aja. Maka tahan ini sampai di akhir. Kalau ada yang macam-macam sedikit, kita bisa, ayo nanti nggak dikasih tahu sulapnya. Yo semangat lagi, dibangun rasa penasarannya supaya anak-anak juga terus cari, terus bisa semangat, terus ikutin pelajarannya. Nah kan tahu nih, pertama udah tahu, udah bisa. Yang kedua dimodify. Dimodify bukan cuma sekedar sulap, dimodify sebagai bridging atau cara masuk untuk pembelajaran. Misalnya pembelajaran IPA misalnya, pembelajaran IPA. Nah, Bapak kita masuk tahu-tahu main sulap nih, kita masuk main sulap.
koin ini nanti Bapak akan masukin lewat bawah, bukan lewat atas. Oke, ini caranya. Set. Masuk. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak koin ini bisa masuk lewat bawah, bukan lewat atas? Kita tanya ke anak-anak kita. Mungkin nggak koin ini masuknya bukan lewat atas, tapi lewat bawah? Nah, nanti anak-anak akan mulai berpendapat tuh, berpendapat. Mungkin aja. Ada yang jawab mungkin. Ada yang jawab nggak mungkin lah. Dari situ akhirnya dari situ akhirnya muncul tuh diskusi. Akan muncul diskusi tentang anak-anak, oh ada yang bisa atau enggak. Nanti kita bisa kasih tahu alasan logisnya. Nggak mungkin bisa dari bawah. Kenapa? Soalnya koin ini benda padat, gelas ini benda padat. Kalau sama-sama benda padat itu nggak bisa tembus. Kalau sama-sama benda padat itu nggak bisa tembus. Kalau mau tembus jangan pakai benda padat, benda cair. Kalau benda cair itu baru bisa masuk. Tapi kalau benda padat kita nggak bisa tembus. Nah, kenapa bisa tembus? Soalnya tadi Bapak bukan masukin lewat bawah, tapi tembusnya adalah lewat atas karena Bapak udah siapin 2 koin di atas. Nah, ada koin di atas sama koin di bawah. Jadi akhirnya bisa masuk, bukan koin yang di bawah yang Bapak masukin, tapi koin yang di atas yang Bapak jatuhkan. Di copy, di bridging jadi bagian pembelajaran. Gitu. Beritahunya pas minggu depannya lagi bisa nggak Kak? Soalnya kalau dikasih tahu langsung bocor yang di kelas lain. Bisa aja Bu, diatur-atur aja. Diatur-atur aja gimana caranya. Misalnya kalau udah selesai atau misalnya sulapnya dikasih di akhir. Misalnya kita punya tugas, lalu kita sebelum tutup kita kasih kita kasih sulapnya nanti kalau kamu ngerjain semuanya, Ibu akan kasih tahu cara bagaimana mengerjakan sulapnya gitu. Jadi itu bisa tergantung kreatif kita aja, kebutuhannya apa, sekali lagi kepepetnya di mana. Ada orang yang di awal, ada orang yang di tengah untuk menjelaskan materi misalnya. Pembukaannya dengan yang lain, tapi ketika di tengah tiba-tiba ngeluarin gelas sama koin, itu bisa aja untuk menjelaskan materi. Bisa diatur di depan, di tengah atau di belakang sesuai dengan kebutuhan. Tergantung kreatif kita aja, gitu. Tergantung kreatif kita aja, Bu Ida. Saya udah buat Kak dari kardus. Kalau dari TK harus kreatif. Kemarin sempat beli sulap pot mahal. Jadi buat. Oke, ini kreatif juga nih karena kepepet. Harganya mahal. Akhirnya muncul juga ide kreatif. Oke, terima kasih untuk belajar tebak-tebakan dan berhitung. Terima kasih idenya. Pak Edi, berarti kita mengajarkan anak untuk berbohong walaupun istilahnya trik. Tergantung Pak Edi masukinnya kemana. Kalau Pak Edi masukin ini sebagai sarana untuk berbohong, maka yang tertanam di otak anak-anak adalah bohongnya. Tapi kalau Pak Edi masukin ini ke dalam metode pembelajaran, maka anak-anak akan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih logis. Banyak hal misalnya di masa sekarang, hoax yang muncul walaupun kedengarannya nggak logis tapi bisa dipercaya. Kenapa? Karena anak kadang-kadang kurang mikir. Bahkan bukan cuma anak, kita kadang-kadang bisa terima langsung karena kita logika kritisnya hilang. Nah, kita bisa bangun logika kritis dari sulap yang kita ajarkan. Tergantung Pak Edi juga mengajarnya kemana. Kalau Pak Edi lebih tekankan kepada kebohongannya, maka anak-anak akan meng-highlight kebohongannya. Tapi kalau Pak Edi mengajarkan ke arah kritisnya, maka anak-anak akan lebih meng-highlight ke arah kritisnya, bukan ke arah bohongannya, gitu Pak Edi. Tapi terima kasih Pak Edi masukannya sebagai cara kita untuk selalu diskusi. Sulap sains itu juga mudah, ya setuju. Sulap sains itu juga mudah. Mungkin kemarin juga ada yang pernah tuh ikut training yang pakai betadine, pakai vitasimin. Itu ketika betadine vitasiminnya dimasuk terus diaduk-aduk akhirnya putih. Oke, berarti ke permainan masuknya bisa juga ke permainan Pak Edi, bukan sulap. Tinggal diatur-atur aja Pak Edi bahasanya. Yang penting adalah tujuan kita. Gimana caranya anak-anak bisa paham dan masuk dengan materi kita. Oke. Kak, kalau saya biasanya tebak-tebakan gambar atau mencari 5 perbedaan. Nah, ini kita ngobrol nih sama SD Insan Amanah siapa nih? Bu Fitri, dia mau ngajarin apa nih? Beliau mau ngajarkan tentang apa? Ini ada sharing lagi, bisa jadi nanti juga jadi masukan juga buat Bapak Ibu guru yang lain nih. Siapa tahu kan ide-ide kreatif itu banyak muncul, banyak ada di mana-mana. Salah satunya dari Bu Fitri Nilasanti. Halo, assalamualaikum ya, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Tibran. Bu Fitri di daerah mana nih sekarang nih?
Insan Amanah itu di mana? Di mana? Insan Amanah di Malang. Wah, ada di Malang. Ya Allah. Ternyata dari kemarin kita ada orang Malang. Malangnya Iya, Malang mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Malang Kota, Kak. Oh, Malang Kota. Saya juga ada saudara saya di Malang, di daerahnya namanya Gondang Legi. Iya. Nggak begitu jauh lah kalau sama-sama Malang. Kira-kira jarak. Silakan mampir Kak ke sekolah kalau ke Siap, Bu. Nanti kalau saya main ke saudara saya mampir lah ke Insan Amanah. Siap. Gimana, Bu? Mau sharing apa nih, Bu Fitri? Kebetulan saya ini juga ngajar anak-anak waktu siang hari, Kak. Waktu jam 2 gitu pernah. Untuk kelas 4. Dan ini ada tambahan pelajaran untuk anak-anak kelas 4 sampai 6. Nah, kan itu ngantuk-ngantuknya tuh anak-anak tuh. Biasanya saya di awal saya beri ini tebak-tebakan gambar atau mencari 5 perbedaan. Biasanya saya download dari YouTube dulu, Kak. Baru setelah kita bermain itu paling tidak ya 5 sampai 6 menit gitulah. Anak-anak udah seneng. Kadang-kadang anak-anak ya tahu gitu tadi saya nggak terlambat masuk, udah ini udah mau selesai mainnya gitu. Makanya terus saya bilang makanya kamu jangan terlambat kalau ada pelajaran gitu. Iya. Pengalaman dari saya. Siap, terima kasih Bu Fitri. Bu Fitri kalau boleh tahu ide awalnya itu emang pengen bikin tebak-tebakan gambar itu atau Bu Fitri udah punya referensi dulu tentang tebak-tebakan gambar? Enggak sih, saya cuman gini aja. Gimana caranya anak itu biar ketika dia pelajaran nggak langsung deng gitu, enggak, tapi kita ada menarik perhatian dulu dari anak-anak. Nah, saya kan kurang begitu pinter ya kalau untuk main sulap kayak Kak Tibran itu. Saya yang bisa ini doang sih, Bu. Kalau yang lain bingung juga. Iya, Kak. Boleh. Nah, akhirnya saya ini cari apa ya yang kira-kira menarik gitu ya. Akhirnya saya cari di internet, cari di YouTube, itulah mana yang kelihatannya bagus, itu saya download, kemudian saya ini. Terus anak-anak juga asik gitu loh. Oh ini yang beda, oh yang ini, ya salah, ya bukan. Banget Kak kalau pakai Zoom seperti itu, Kak. Oke, siap. Itu berarti tinggal download aja gitu. Berarti gambarnya tinggal download terus anak-anak tinggal tebak gitu, Bu ya. Iya betul, cuman kita memang harus pelajari dulu. Takutnya gambarnya ada yang kurang sopan atau gimana, itu saya nggak pakai. Jadi saya milih-milih dulu, kalau udah ini bagus, ini cocok ini, baru saya tampilkan di anak-anak. Oke, terima kasih Bu Fitri Nilasanti masukannya. Wah, apalagi kalau misalnya tadi tebak-tebakannya tuh bisa jadi ini juga tuh, bisa jadi jalan masuk juga buat ngajar anak-anak. Misalnya, sekarang misal Bu Fitri ngajar apa deh kalau boleh tahu Bu Fitri? Saya bahasa Indonesia, Kak. Bahasa Indonesia, kelas berapa Bu? Apa satu tema deh? Satu tema Bu Fitri. Iya, kelas 4 Kak, misalnya ide pokok gitu ya. Tapi saya nggak pernah sih kalau saya hubungkan sama pelajaran, belum pernah sih. Oke, contoh misalnya kita sama-sama bareng-bareng ya Bu Fitri ya. Iya, Kak. Sambil juga siapa tahu nanti bisa dapat ide kreatif, bisa langsung nyambung sama pelajaran. Jadi anak-anak tuh sambil main sambil mikir, oh iya juga ya sama kayak tadi Ibu main ya gitu. Satu tema kira-kira apa Bu? Satu tema Bu Fitri. Misalnya nih mencari ide pokok, Kak. Oh, mencari ide pokok. Oke. Mencari ide pokok itu yang paling penting yang perlu kita tahu apa Bu Fitri? Biasanya kan aku temukan paragraf gitu, terus ini kan udah dijelasin ide pokok itu seperti apa, bla bla bla. Terus ini kira-kira mana yang merupakan ide pokok dari paragraf ini, saya gitu. Maksudnya ada paragraf panjang, baru nanti ada ide pokoknya gitu. Iya, Kak. Siap. Terus misalnya Ibu mainnya tebak gambar. Itu gimana Kak hubungannya, Kak? Misalnya nih tebak gambar, bentar saya mikir dulu. Jadi misalnya nih tebak gambar, ada satu gambar kan? Ada satu gambar, coba sekarang kalau tadi kan carinya perbedaan. Misalnya cari perbedaan, kalau kita bisa sambungkan sama ide pokok, coba sekarang kita lihat gambar utamanya itu tokoh utamanya atau gambar yang paling kelihatan itu gambar apanya? Misalnya, gambar misalnya kan, misalnya pakai yang Ibu pakai gambar apa biasanya Bu Fitri? Mohon maaf Bu.
Maksudnya gambar apa gimana Kak maksudnya? Maksudnya gambar pemandangan kah, atau gambar hewan kah, atau gambar apa gitu? Kalau dari YouTube sih biasanya ada kartun-kartun gitu Kak. Nah, ada kartun-kartunnya kan. Tapi kan selain kartun-kartun itu di belakang-belakangnya juga ada background-backgroundnya kan? Iya betul ada. Nah, sekarang kita lihat yang jadi fokus utama gambarnya yang mana? Yang tengahnya atau yang belakangnya? Gitu. Oh seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu, kalau seandainya yang tengahnya dihilangin, rasanya ya kalau misalnya yang tengahnya dihilangin lebih bagus mana? Kalau tengahnya yang hilang atau yang belakangnya yang hilang? Oke. Oh, jadi kalau misalnya lebih bagus kalau misalnya cuma belakangnya yang backgroundnya hilang, yang tengahnya yang muncul, soalnya itu karakter utamanya gitu. Itu karakter utamanya. Nah ini kalau misalnya kita udah ketemu karakter utamanya, yang lainnya mungkin bisa kalau nggak perlu bisa kita hilangkan. Nah sekarang kita akan belajar itu juga di pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran tentang ide pokok. Jadi dalam satu paragraf itu ada yang utamanya juga, ada yang ide pokoknya juga, ada yang pentingnya, ada juga yang kalau bisa dihilangin itu nggak masalah. Nah sekarang kita cari nih dari paragraf ini ide pokoknya yang paling utamanya mana gitu. Gitu misalnya contohnya Bu Fitri. Sama-sama Bu Fitri. Alhamdulillah. Itu ada. Iya itu dia. Saya mau bahas itu. Kak Gibran kepepet. Nah karena kepepet ini jadi kreatif kan Bu. Kalau saya nggak coba-coba gitu saya ini. Tapi jangan satu-satu semuanya ya. Lumayan 350 orang. Oke. Nah itu kalau misalnya ada permainan terus juga dimasukkan. Tadi juga ada masukan juga tuh Kak. Kalau misalnya ide pokok bisa juga pakai lagu. Bisa juga. Oke, banyak hal yang bisa kita gunakan. Ininya banyak, caranya banyak. Cuma mengemas idenya itu loh. Kadang-kadang asal nemu, ya udah yang penting kita pakai. Nah, kalau misalnya kita udah paham tadi di awal bahwa mengajar bagian ibadah terus kita pengen lebih lagi, udah temu, kita modify lagi, kita cari lagi. Kita kita bedah lagi supaya lebih kreatif lagi. Nah, yang terakhir copy plus modify itu yang kedua, yang ketiga adalah copy plus modify plus improvement. Copy plus modify plus improvement. Kalau tadi ngomongin Bu Fitri ngomongin tentang copy itu digunakan sama persis dengan apa yang kita temukan. Dimodify kita bisa jadikan ini sebagai bridging pembelajaran. Diimprove kalau misalnya Bu Fitri mau bukan hanya sekedar udah ketemu ini. Besok berarti bukan hanya sekedar ambil bukan hanya sekedar ambil gambar yang ada dari YouTube, tapi Bu Fitri bisa gunakan gambar itu sebagai dasar idenya, tapi Bu Fitri bisa bikin gambar yang baru yang lebih sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Itu jauh lebih fleksibel untuk digunakan. Itu kalau gambar contoh memang agak susah. Kenapa? Soalnya gambar itu kalau kita nggak menguasai desain untuk mengubah-ubah itu lebih sulit. Tapi di hal-hal yang lain itu bisa dilakukan. Misalnya di permainan ini kalau di awal mungkin saya yang persiapkan, tapi kalau misalnya saya pengen improve nih, saya pengen ada sesuatu yang baru, tiba-tiba di tengah-tengah saya bilang siapa yang punya koin 500-an angkat tangan. Oke. Siapa yang punya koin 500-an angkat tangan. Oh, angkat tangan tuh. Oke, Bapak pinjam 500-annya. Mau ngapain nih koin 500-an? Bapak pengen kan ada gelas nih, Bapak pengen sulap. Tiba-tiba di tengah-tengah tanpa ada sesuatu yang tanpa ada persiapan di awal, anak-anak dikagetkan dengan ada sesuatu yang baru, ada sulap yang baru. Jadi bukan hanya sekedar ikut copy yang ada di YouTube, tapi juga ada improvement yang baru lagi yang bisa dilakukan gitu. Jadi copy modify plus improvement. Itu ketika kita udah sampai copy plus modify plus improvement, maka kita udah mulai sampai level kreatif yang level 3, tingkat kreatif level 3, tingkat kreatif yang cukup tinggi. Jadi itu udah pasti berbeda dengan yang lain, rasanya pasti berbeda dengan yang lain. Kayak misalnya kalau Bu Fitri nemu gambar terus dia bikin gambar yang baru, maka gambar yang baru ini nggak akan pernah sama dengan guru yang lain. ATM, iya setuju. Yang gampangnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kadang-kadang yang luput dari ATM adalah kita pengen langsung modifikasi, pengen sesuatu yang kelihatan wah. Padahal ATM itu mulainya dari
tiru dulu sampai bisa, tiru dulu sampai benar-benar jago, tiru dulu sampai benar-benar aman, halus. Kalau sudah jago, kalau sudah halus, di proses menirunya baru nanti kita modify. Yang masalah adalah kita pengen modify ketika kita nggak menguasai dasarnya. Kalau kita udah menguasai dasarnya, maka kita akan jauh lebih mudah untuk modify. Ketika sudah mulai tahap modify, apalagi sampai tahap improvement, itulah muncul ide-ide kreatif, muncullah lahirlah guru-guru yang punya juga ide kreatif. Kalau ditanya ide-ide kreatif itu banyak atau enggak? Kalau kita udah paham seperti ini, ide-ide kreatif itu banyak atau enggak? Kalau kita udah ngobrol nih, kayak gini nih, udah dijelasin, idenya begini. Berarti ide-ide kreatif itu banyak atau enggak? Tersebar atau enggak? Banyak dan tersebar. Banyak sebenarnya kalau digali. Banyak banget kalau seandainya kita mau cari. Banyak banget. Contohnya kayak kemarin tuh main kanan-kanan kiri. Kanan kiri pertama kalau misalnya kita cuma ikut TikTok jogetnya sama, kanan kiri sama tuh jogetnya. Tapi habis gitu dimodify itu pakai tangan kanan kiri, gerakannya sama kanan kiri. Terus diimprove lagi, saya jadikan kanan kiri itu juga sebagai cara masuk saya untuk bicara tentang gestur. Ternyata gestur itu ketika kita banyak gestur, emosi juga ikut berubah. Banyak banget itu dari TikTok. Kalau seandainya kita udah paham bahwa mengajar bagian dari ibadah, maka setiap hal yang kita lakukan itu callback-nya ke ngajar. Oh iya ya, gitu nanti bagus juga buat ngajar ya. Ketemu video yang kreatif, oh iya ya, itu bagus juga ya buat ngajar ya. Ketemu video random, ketemu ketemu pohon bambu, ngelihat pohon bambu aja itu otak kita langsung mikir, oh iya ya pohon bambu itu nanti bagus buat ngajar ya. Kenapa bambu itu gak pernah tumbuhnya sendirian? Bambu itu pasti tumbuhnya bareng-bareng. Oke, berarti kalau misalnya kita pakai buat ngajar, ini kita kalau misalnya guru PPKN, oke, kita bisa samakan manusia juga dengan pohon bambu. Kalau misalnya dia berdiri sendiri itu akan gampang patah, tapi kalau berdirinya rame-rame, walaupun anginnya kencang, tapi masih ada temannya yang menghalangi. Itu banyak banget pokoknya, banyak banget kalau mencari. Saya nggak mungkin cukup jelaskan hari ini, tapi yang paling penting munculkan dulu rasa kepepetnya. Bahwa ngajar itu adalah bagian dari ibadah kita. Maka kalau kita tahu ngajar bagian dari ibadah, maka kita nggak pernah main-main untuk mengajar. Nggak pernah setengah-setengah untuk mengajar. Karena setelah mengajar itu pertanggungjawaban yang akan dimintai oleh Tuhan. Jangan sampai nanti gara-gara satu waktu kita udah biasa aja, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam proses pengajaran. Maka yuk Bapak Ibu, pertama level kreatif ini gampang untuk dilakukan, tapi munculkan dulu rasa kepepetnya, munculkan dulu kebutuhannya. Ketika udah muncul, gunakan ATM atau 3 level creativity ini. Amati, tiru, modifikasi, copy plus modifikasi, copy, modifikasi plus improvisasi. Dengan begitu akan lahir materi-materi pembelajaran kreatif, akan lahir guru-guru kreatif, akan lahir generasi-generasi kreatif juga. Karena di masa depan apa yang paling dibutuhkan adalah generasi-generasi kreatif yang bisa menghadapi berbagai kesulitan, bisa menghadapi berbagai kesusahan lebih dari yang kita hadapi saat ini. Kalau sekarang kita menghadapi pandemi, di masa depan bisa jadi kesulitannya jauh lebih sulit dibanding pandemi. Maka yuk kita siapkan anak didik kita untuk siap menghadapi kesulitan yang akan datang, siap untuk belajar tentang ide-ide kreatif karena belajar dari guru-gurunya yang kreatif. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk guru-guru kreatif yang mau belajar di hari Minggu ini. Mantap. Semoga nanti setelah hari ini akan muncul, udah banyak banget kan ngomongin tentang semalam service excellent. Biasa plus 2. Terus ngomongin juga tentang ice breaking, ngomongin juga tentang online, ternyata online juga bisa maksimal, bisa efektif. Ngomongin juga tentang ice breaking. Sekarang hari ini ngomong kreatif. Jadi nggak ada lagi alasan Bapak Ibu guru, saya bingung Kak, saya bukan orang kreatif. Kreatif itu bisa apa aja asal kitanya mau. Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan semoga setelah ini Bapak Ibu guru di Indonesia bisa menyebarkan
rasa-rasa dan semangat-semangat kreatif bukan hanya untuk anak murid tapi juga untuk guru-guru kita yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Itu intinya 3 tadi, munculkan ide kreatif dan 3 level creativity ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul sekali Ibu Erna Munarti. Oh iya, sambil nanti isi presensi, mungkin Bapak Ibu yang punya ide-ide kreatif boleh tulis aja kali di chat atau nanti bisa sharing-sharing juga. Nanti mungkin di grup ya, di grup WhatsApp ya mungkin ya. Bisa sharing-sharing juga tentang ide kreatif supaya materi kita hari ini, kan ide kreatif saya pasti terbatas dong, karena setiap manusia referensi beda-beda, maka kita bisa belajar, sering belajar nih ide kreatif setiap orang pasti punya idenya masing-masing. Belajar dari Pak Sayogi tadi, belajar dari Bu Fitri tadi, belajar dari banyak hal, kita bisa saling sharing supaya nanti ide kreatif juga akan semakin banyak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nanti malam kita akan ketemu lagi dan pastikan untuk hari ini diisi link presensinya supaya nanti kita bisa siapkan juga sertifikatnya. Terima kasih. Menghafal isim zomir. Isim zomir dengan nada, setuju Pak Yoyo. Isim zomir dengan nada. Saya juga pernah tuh ketemu guru yang, ini sambil isi presensinya nggak apa-apa ya, saya sambil ngomong-ngomong aja ya. Saya pernah tuh ketemu ada satu guru yang ngajarin saya isim domir tuh yang nadanya beda. Biasanya kan nadanya nada Islami gitu Pak Yoyo ya. Ini nadanya nada yang jenaka gitu. Nadanya gini nih. Maaf ya kalau suaranya agak cempreng-cempreng dikit ya. Coba saya masih kebayang. Ini pelajaran saya kelas 1 SMP tapi masih terus kebayang sampai sekarang. Kenapa? Soalnya ngajarnya tuh benar-benar beda. Nadanya nada yang beda. Nadanya begini nih, nadanya nih. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ananahnu antuna ananahnu antuna ananahnu. Jadi kelas itu jadi ramai gitu. Itu kelas 1 SMP masih saya ingat sampai sekarang. Saya berdoa semoga guru saya yang ngajarin lagu itu selalu diberikan kesehatan, ilmunya berkah, hidupnya berkah, dan nanti ilmu yang diajarkan kepada saya itu jadi sedikit tambahan amalan atau bahkan banyak tambahan amalan di akhirat nanti. Itu bahkan kelas 1 SMP kalau masih terngiang tuh, kalau benar-benar kreatif tuh terngiang sampai sekarang. Bayangin kalau kelas kita setiap pertemuan tuh kreatif. Banyak banget pasti yang doain Bapak Ibu. Itu jadi amalan kita untuk terus sampai di akhirat nanti. Oke. Waduh, ini yang mau ngisi presensi isi aja ya Bapak Ibu ya. Yang isi presensi isi aja ya, saya sambil ngobrol ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi nanti malam. Oke. Musikalisasi materi misalnya menghafal macam tulang. Itu setuju juga. Buner Aziza. Oke. Pelajaran saat madrasah tuh sekali. Kalau bukan di madrasah nggak keluar biasanya kayak gitu-gitu ya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kalau ada yang bermanfaat di siang hari ini dan semoga bisa jadi guru-guru kreatif. Terima kasih banyak. Yang mau lanjut silakan lanjut. Sengaja saya nggak tutup karena nanti malam kita akan ketemu lagi. Masa buka lagi, besok tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Nanti aja lah tutup lah sekalian lah. Ketika di akhir. Tapi kalau mau lanjut silakan lanjut. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wah masih banyak nih yang ada hadir di sini. Yang di jalanan hati-hati, yang liburan pulang ke rumah hati-hati, yang dari puncak turun ke bawah sabar-sabar, biasanya macet. Itu udah hari Minggu kalau turun dari puncak itu ya Allah. Duh, kayaknya rasanya pengen hari liburnya jangan hari Minggu ya. Supaya kalau ke puncak itu bisa lebih aman. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Love you buat semuanya. Love. Apa nih kalau ini sarangheyo. Kalau anak-anak zaman dulu sekarang sarangheyo. Sarangheyo. Saya selalu pakai lagi kalau ngajar. Alhamdulillah Bu Yunita, banyak banget. Nanti mungkin ke depan kita bisa bikin ini ya. Kalau semalam tuh enak juga tuh, sambil sharing-sharing juga, sambil ngobrol-ngobrol. Nanti juga boleh deh ngundang-ngundang kita sambil seru-seruan juga supaya nanti sharing ilmu juga banyak.
Jadi udah 3 hari 5 pertemuan saya jadi tambah semangat nih cari lagi apa lagi nih yang baru, cari lagi apa yang baru. Nanti malam saya lagi mikir lagi nih apalagi nih nanti malam yang baru yang beda lagi. Kalau pakai yang tadi lagi yang kemarin ini dong kurang kreatif rasanya. Wah ini saya ngomong begini padahal jadi saya jadi kepepet juga nih jadi kalau begini nih. Gak apa-apa lah yang penting kreatif supaya bikin hal yang baru. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak yang mau live, yang mau lanjutkan aktivitas dipersilahkan di minggu siang. Ini semoga apa yang kita sampaikan di hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Masih banyak banget yang hadir. Ini Pak Mazda ada lagi, Bu Retno ini dari SMA Yasporbi juga hadir lagi. Ini kalau dilihat-lihat nih Bu Retno kayaknya hadirnya paling awal mulu nih. Waduh, antara semangat sama nggak punya kerjaan beda dikit Bu ya. Tapi saya yakin Bu Retno ini semangatnya lebih banyak timbulnya ya. Oke. Saya tuh kalau lihat pertama kali yang dibuka Bu Retno, wah ini semangat banget nih, semangat lagi. Wah, Bu Retno dari Yasporbi. Makasih banyak Bu ya, tanda ketemu lagi ya Bu Retno ya nanti malam ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah bergabung, Bu Mindy, Bu Nunung, Bu Eliana dari Yapa. Terima kasih banyak Bu Eliana. Bu Eliana juga salah satu kepala sekolah yang punya semangat untuk bikin guru-gurunya kreatif. Woy. Bu Amalia, terima kasih banyak. Bu Yunita, Bu Royanti. Bapak-bapaknya nggak ada nih yang muncul bapak-bapaknya nih. Pak Mazda, Pak Yoyo, ini langganan nih. Pak Mazda pasti langganan terakhir nih. Apa ini ya mulai jatuh cinta sama saya Pak Mazda? Oke ya Allah, terima kasih banyak. Bahagia deh hari ini lihat Bapak Ibu guru yang selalu yang selalu semangat untuk belajar. Semoga muncul ide-ide kreatif berikutnya dari Bapak Ibu guru semuanya. Tinggal 76 lagi yang ada di Zoom meeting. Makan nasi lauknya ikan dari Pak Yogi nih Pak Yogi. Saya baca ini ada puisi nih. Makan nasi lauknya ikan dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Pak Sayogi. Mantap puisinya. Untung kebaca Pak Sayogi. Ini banyak banget yang ngajak. Terima kasih Pak Sayogi. Sama saya juga ucapin terima kasih buat Pak Sayogi. Ngelihat Pak Sayogi itu kayaknya rasanya kalau saya nggak belajar banyak malu sama Pak Sayogi. Pak Sayogi aja lebih senior aja belajarnya terus. Saya yang lebih muda harusnya juga lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih Pak Sayogi. Alhamdulillah. Saya mau lihat lagi nih. Terima kasih juga Kak Gibran. Sama-sama Pak Yoyo. Kita nama kreatif insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Yoyo. Izin live. Assalamualaikum. Ya Bu Musyarofah. Selamat melanjutkan akhir pekan. Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri Yani. Banyak ide-ide nih, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih juga Bu Fitri. Sama-sama. Jadi nggak sabar pengen nuangin. Sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya, sehat-sehat terus ya. Semoga nanti kalau sudah offline kita bisa saling silaturahmi nih ke berbagai tempat nih. Ya Allah. Di kelas ya ditunggu. Ya. Siap Ibu. Siapa tadi yang ngobrol tuh? Ibran, saya nggak bisa ngisi. Jadi gini, kalau pakai laptop, saya masukin email yang pribadi, itu nggak bisa ketik yang Mindy Moment, bisanya ke sekolah lagi ya. Maksudnya gimana tuh Bu? Kan maksudnya gini kan pada saat saya masukkan kan suruh pilih email kirim kemana gitu ya. Sertifikatnya. Terus pas saya klik pasti keluar Mindy, Alex gitu yang SCH yang buatan sekolah emailnya. Nah pada saat saya mau ketik pakai Mindy yang email pribadi nggak bisa dari tadi. Nggak bisanya kenapa tuh Bu? Kayak kekunci gitu. Jadi kayak kalau saya klik itu dia kayak ada lingkaran silang gitu. Nggak bisa. Di logout dulu semuanya. Oh di logout dulu. Di logout dulu atau kalau nggak mau di logout pakai ini mungkin handphone. Pakai handphone ya? Pakai handphone. Karena kalau laptop kan digunakan buat pembelajaran, biasanya kita pakai email sekolah Bu Mindy. Iya, makanya pakai handphone. Kalau nggak pakai handphone Kak Ibran tuh dia kan bisa apa? Oh iya, handphone saya masih kosong nih, dari tadi nggak dipakai nih. Boleh pakai handphone saya juga Bu. Iya, tapi Bu Mindy masa nggak punya handphone sih? Ada 3 kan handphone disita anak-anak murid.
Iya nih. Iya. Ya udah kalau emang ini ntar aja kali ya, susah ini. Pakai handphone aja, Bu. Bisa Iya pakai nih, handphone. udah Bu ke Mindy. handphone, ya udah pindah, nggak ada chatnya ya, udah nggak ada nih. Oh, baru dikirim lagi tuh Bu Mindy linknya. Iya. Jadi mungkin bisa di save dulu link absennya supaya nggak hilang ya setelah acara Atau ini. kirim ke saya aja Oke. itunya emailnya ntar saya isi absen. Iya, yang penting tidak di-share di grup ya linknya ya. Saya menerima pengisian absen soalnya satu pengisian berapa ya Kak Tibran ya? Gimana Bu? Saya menerima pengisian absen, tinggal dicatat aja satu pengisian berapa ya? Atur aja Bu, atur. Atur waktu, tarif dan tempat dipersilahkan Bu Yunita. Aduh, kreatif banget. Tapi tadi kayaknya belajar kreatif buat ngajar deh, bukan buat cuan. Kali menjelang tenggelam pindah kan Kak. aja kali ya, pindah. Kalau yang jago cuan di sini Kak Ilham Bu, Kak Ilham yang jago cuan. Kolaborasi kita Kak. Alhamdulillah. Itu Bu Mindy, alhamdulillah dibantu sama Bu Yunita tuh Bu. Iya, Oh, kita ya kan udah. satu ilmu satu guru jangan ganggu. Ya udah, makasih ya Bu Yun. Oke, siap. Ini Kirim makanya ada lewat WA aja. sertifikat yang nggak bisa kekirim mungkin karena pakai yang sekolah itu ya. Masuknya ya. Oke. Makasih ya Kak Tibran. Oke, siap Kak. Sama-sama Pamit ya Bu Kak ya. Mindy, Sampai Bu jumpa di Alink Club. Yunita. Makasih Bu Yun. Assalamualaikum. Yo, terima kasih banyak Bu Eliana juga, Bu Lina dari Bekasi. Oh, on time. Pak Yahya, masih standby ini Pak Yahya. Alhamdulillah. Sehat tapi Pak Yahya ya. Absen ini soalnya Kak Tibran. Oh, lagi ngisi absen. Siap Pak Yahya. Alhamdulillah. Mumpung jaringannya di rumah makan gratis, jadi ya biar terus dah. Tapi di apa namanya Alfalah masih ini Pak, masih PTMT. Masih PTMT kami dan besok kan sudah mulai pas. Jadi ya di rumah masing-masing kalau untuk siswanya, paling gurunya kita shifting. Oh gitu. Oh besok sudah pas ya di Alfalah ya? Ya besok kami sudah pas. Kalau SMP sudah mulai dari hari Jumat kemarin kalau enggak salah. Oh justru SMP udah mulai ya? Udah duluan ya. Sukses terus Pak Yahya. Ya sama-sama Kak Tibran, semangat. Semoga nanti ketemu lagi. Nanti itu ada itu juga tuh janji sama Karyo kan. Nanti semoga nanti iya, ada aku tahu dah Kak Tibran dah. Semalam ngobrol. Ya. Assalamualaikum Kak Gibran, saya mau nanya boleh gak? Boleh Bu Lina, mangga. Ini apa namanya? Kalau nggak salah baca sekilas di grup dari kemarin itu katanya sertifikat itu dikirimnya ke email, langsung ke email ya? Nah itu apakah setiap episode ini atau nanti sekalian atau gimana tuh? Setelah acara H+1 itu sudah dikirimkan Bu Lina. Oh gitu. Enggak, soalnya saya kok nggak masuk tuh ke email saya. Oh siap Bu Lina, nanti boleh di chat ke ini ya, ke apa namanya Kak Ahmad atau Kak Diva atau Kak Fajar, boleh salah Japri satunya. aja ya. Iya boleh di Japri aja Bu, supaya nanti ya, lebih apa namanya kedetek masalahnya apa Bu Lina. Oh ya baik. Oke ya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum. Terima kasih juga yang punya, Waalaikumsalam. sangat bermanfaat banget buat kami. Terima kasih Bu Ya, Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Siap, silahkan Bu Lina. Oke Bapak Ibu, dalam 2 menit ke depan rasanya kita akan tutup Zoom 1 menit deh. Sudah tinggal